li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Misriyah artinya Mesir, Makkiyah artinya Makkah, Madaniyah artinya Madinah, Iraqiyah artinya Irak, Sudaniyah Sudan. Kenapa pula Sudan yang bisa menyasar ke tembung? Apa asal muasalnya? Jadi itu yang penasaran saya dari tadi malam. Cuman saya tak mau bertanya. Sampai pun kesini tadi tak ada saya tanya. Karena masa pula profesor bertanya kan? Jadi saya diam aja. Rupanya Al-Mukarram Tengku Ustadz Tengku Dahlan Yusda LC MHI Master Hukum Islam, LC titel licence, lisans artinya ijazah. Ini orang sudah dapat ijazah untuk mengajar. Yang pertama kali mengeluarkan LC itu Al-Azhar. Setelah itu seluruh perguruan tinggi, ulama-ulama Al-Azhar datang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, diundang oleh Raja Saudi Arabia ketika mau mendirikan Universitas Madinah. Itulah maka orang-orang yang tamat Madinah pun LC juga titelnya. Titel LC itu artinya licence, lisans artinya ijazah boleh mengajar. Tapi semalam saya dapat bisikan baru, Ustaz Somad tahu LC. Saya bilang LC itu titel saya. LC itu artinya lulus Covid gitu. Jadi rupanya Sudan membuka universitas Islam tertua 100 tahun lebih umurnya, namanya Omdurman Islamic University, Al-Jamiah Al-Islamiyah Omdurman. Datanglah dosen-dosen dari Al-Azhar mengajar ke sana, maka titel orang dari Sudan pun LC juga. Dan Al-Mukarram Ustadz Tengku Dahlan Yusda LC-nya dari Sudan. Saya pun dari Sudan juga, bedanya beliau 2010 sudah tamat dari Sudan, sedangkan saya 2017 baru mendaftar ke Sudan. Jadi beliau jauh di atas saya. Kalau diibaratkan sepeda motor, beliau kap 70, jadi tahun tinggi, lama. Kalau saya ini Kawasaki Ninja yang keluaran terakhir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah mengapa ini disebut dengan Ma'had As-Sudaniyah. Kami sebagai alumni Sudan bangga. Kalau ditanya orang nanti saya Ustaz tamat Sudan, iya. Tahu Ustaz pesantren tahfiz Quran Sudaniyah yang di Medan? Oh itu kami itu. Kita ini kan selalu mengakui kalau yang hebat-hebat. Tahu Ustaz As-Sudaniyah yang di Medan? Oh ya, itu kami alumni Sudan itu. Pernah Ustaz ceramah di sana? Itulah nampaknya kau belum subscribe lagi. Kalau kau tonton ceramahku di YouTube waktu di pesantren As-Sudaniyah itu, pasti kau tahu aku pernah ceramah di sana. Padahal baru sekali. Maka mudah-mudahan kehadiran saya di Ma'had As-Sudaniyah li tahfizil Quran ini mendatangkan barokah buat saya. Jamaah dapat juga, cuman saya yang lebih banyak dapat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kalau pergi ke Ma'had jumpa sama orang-orang penghafal Quran, saya itu tidak ada niat mau mengajar, niat saya mengambil barokah. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat. Dibacakan Quran di kamar, turun rahmat di kamar. Dibacakan Quran di kubur, turun rahmat di kubur. Dibacakan Quran di toko, turun rahmat di toko. Di sini bukan satu orang baca Quran, sanawiyah, aliyah baca Quran,
hafal Quran, maka bertebaran rahmat di Ma'had As-Sudaniyah ini. Datang Abdul Somad kemari untuk mendapatkan rahmat itu, pulang nanti ke rumah, semua yang ikut ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk surga bukan karena tarawih, tahajud, witir, iktikaf, puasa, sedekah kita. La yudkhilal jannata ahadakum amalahu. Tidak ada satu pun di antara kamu la yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Tidak ada satu pun di antara kalian yang masuk surga karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Aku pun tak masuk surga karena amalku. Lalu masuk surga karena apa? Masuk surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu turun dengan kemuliaan Al-Quran. Makanya doanya Allahumma arhamna bil, rahmati kami dengan Al-Quran. Gua, lubang batu di atas gunung, banyak gua di Sumatera Utara. Tapi ini bukan gua sembarang gua. Berlomba-lomba nenek-nenek pun naik ke atas, menggeletar tangan nenek itu. Saya tengok mendaki gua Hira. Kenapa gua itu menjadi tujuan? Karena di situ turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bulan Januari, Februari, Maret, April, Desember, banyak bulan, tapi bulan itu dimuliakan Allah. Kenapa? Karena di bulan itu turun Al-Quran. Satu-satunya bulan yang dituliskan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, banyak malam. Tapi malam itu dimuliakan Allah. Kenapa malam itu dimuliakan Allah? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena pada malam itu diturunkan Al-Quran. Malam menjadi mulia karena turun Al-Quran. Makkah menjadi mulia karena di situ turun Al-Quran. Gua Jabal Nur menjadi mulia karena di situ turun Al-Quran. Maka rahim ibu akan menjadi rahim yang mulia kalau rahim itu melahirkan anak-anak penghafal Al-Quran. Kepala bapak menjadi kepala yang mulia. Kenapa? Karena kepala itu akan dipasangkan mahkota tajun minan nur, bukan mahkota raja, tapi mahkota dari cahaya, dan itu hanya didapatkan dari anak-anak para penghafal Quran. Maka yang sudah mendaftarkan, apalagi menjadi alumni, alhamdulillah. Bagi yang belum daftarkan, segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini umat ini sekarang sedang sakit. Umat ini sekarang dari ujung kaki sampai ujung rambut sakit. Ujung rambutnya sakit apa? Ketombe, rambut gugur. Kakinya sakit apa? Rematik, asam urat. Bagian tengah badannya sakit apa? Asam lambung. Dari ujung rambut sampai ujung kaki sedang sakit. Semua orang yang menjenguk, menengok, tak ada yang memberikan solusi. Semuanya asal menengok, tak sampai hari Jumat selesai. Tak ada satupun yang memberikan obat. Maka pada kesempatan ini kita bahas penyakit umat ini. Kenapa itu yang Ustaz bahas? Karena temanya adalah peran pondok pesantren dalam mewujudkan generasi berakhlakul karimah. Pada kesempatan ini saya bahas 5 penyakit